Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas materi fisika tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan tetap semangat. Nah, sebelumnya jangan lupa ya, like and subscribe video kali ini dan klik tanda lonceng agar nantinya Anda mendapatkan notifikasi pemberitahuan ada video baru dari saya mengenai pembelajaran. Baik, kita lanjut. Materi kali ini adalah tentang hukum Ohm. Hukum Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Maksudnya bahwa untuk sebuah hambatan yang tetap, semakin besar tegangan, maka arus akan semakin besar pula. Dan semakin besar hambatan untuk tegangan yang sama, maka arus akan semakin kecil. Secara matematis, hukum Ohm dapat dirumuskan V sama dengan I dikali R. Di mana V adalah tegangan listrik yang terdapat pada kedua ujung penghantar dalam satuan volt. I adalah arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar dalam satuan ampere. R nilai hambatan listrik atau resistansi ya, yang terdapat pada suatu penghantar dalam satuan ohm. Next, kita lanjut. Contoh gambar biar lebih dipahami ya, di mana besaran V, kemudian besaran I, kemudian besaran R. Ya, V sama dengan I dikali R rumusnya. Pada rangkaian atau penghantar listrik akan menyerap daya. Untuk mencari daya dapat menggunakan rumus V sama dengan V dikali I atau P sama dengan V kuadrat dibagi dengan R, di mana P adalah besar daya yang diserap oleh rangkaian listrik dalam satuan watt. Next, rangkaian seri ya. Sifat dari rangkaian yang dihubung seri adalah arus yang melewati masing-masing elemen adalah sama besar. Kita perhatikan gambarnya. E sumber tegangan DC, ini R1, ini R2, ini R3. Nah, pada hubung seri berlaku ya, di mana sumber tegangan itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Tegangan 1 ditambah tegangan 2 ditambah tegangan 3 hasilnya adalah jumlah sumber tegangan. Ya, artinya tegangan pada R1 ditambah dengan tegangan pada R2 ditambah dengan tegangan pada R3, maka itu sama nilainya dengan jumlah dari E sumber tegangannya. Menurut hukum Ohm, E sama dengan I dikali R atau sama dengan I dikali R1 ditambah R2 ditambah R3 ya. Karena hambatan total rangkaian seri itu dapat dihitung RS. R resistansi atau resistor terhubung seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Next, contoh soal biar lebih kita pahami bersama, di mana R1 di sini nilainya 15 ohm, R2 nilainya 10 ohm, R3 nilainya 20 ohm. Ini terhubung seri dengan sumber tegangan sebesar 20 volt ya, sesuai dengan soal di sini 20 volt. Maaf, di sini 24 ya. Di sini seharusnya 24 ohm. Lanjut, ditanya adalah I, kemudian B, V daya. Kita jawab. R total sama dengan R1 ditambah R2 tambah R3. 15 tambah 10 tambah 20, hasilnya adalah 45 ohm. I sama dengan V dibagi dengan R total. R totalnya adalah R yang terhubung seri, ya, total ini. Sama dengan V itu adalah 24 volt, bukan 20 ya. 24 volt.
24 volt, tegangan 24 volt. Yang 20 itu adalah R3. Kemudian kita bagikan 24 dibagi 45, hasilnya 0,533 ampere. Kemudian kita jawab B. Dayanya sama dengan V kali I, ya. Sama dengan 24 dikali I total. I totalnya itu di sini dia, 0,533 ampere. Tinggal kalikan, hasilnya 12,79 watt. Nah, baik, next. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel kita lihat susunannya, resistornya R1, R2, R3 terhubung paralel. Kita perhatikan pada sumber tegangan. Ya, dalam rangkaian paralel, tegangan yang melintas pada semua elemen-elemennya adalah sama besar. Arus dari tegangan sumber menyebar, mengalir ke setiap cabang, sehingga IS, I seri sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Jadi I total hasil penjumlahan dari I1, I2, dan I3. Sehingga ya, kita lihat IS sama dengan E dibagi R1 ditambah E dibagi R2 ditambah E dibagi R3. Atau dapat kita langsungkan sama dengan E 1 per R1 ditambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, next. Menurut hukum Ohm, I itu sama dengan E dibagi dengan R. Ya, atau sama dengan E 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Maka hambatan total rangkaian paralel adalah 1 per RP. RP adalah resistor paralel. Sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Tetapi jika ada 4, 5, dan 6, dan seterusnya, di sini akan berlanjut rumusnya. Next. Contoh soal, biar lebih memahami. Di sini ada rangkaian, di mana R1 5 ohm, R2 10 ohm, R3 20 ohm, terhubung secara paralel pada sumber tegangan 24 volt. Kemudian diketahui R1 5 ohm, ya, R2 10 ohm, R3 20 ohm, dan tegangan sumber 24 volt. Ditanya I dan V. Jawab, kita lihat. I R total, ya, terhubung paralel, maka kita masukkan rumus paralel. 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Didapat 1 per 5 ditambah 1 per 10 tambah 1 per 20. Tinggal kita gantikan R-nya. Hasilnya 4 ditambah 2 ditambah 1 dibagi 20. Nah, 20 ini datangnya adalah kita samakan penyebutnya. Penyebut dari bilangan ini, pecahan. Nah, kemudian didapat 1 per RT sama dengan 7 per 20. Ya, karena ini masih 1 per RT, maka kita hitung kembali RT-nya menjadi, kita balik ya, 20 dibagi 7. Hasilnya 2,85 ohm. Ini R totalnya. Kemudian kita cari I-nya. Karena R total sudah dapat, maka I sama dengan V dibagi R total. Sama dengan 24, V-nya 24 volt, ya, dibagi dengan 2,85 R total. Didapat I-nya adalah sebesar 8,42 ampere. Yang B, P daya sama dengan V dikali I, di mana V adalah 24 volt dikali I total. I total itu adalah 8,42 ampere. Tinggal dikalikan, hasilnya 202,08 watt. Next. Rangkaian seri dan paralel atau kombinasi. Kita perhatikan. Di mana serinya? Ini seri terhadap rangkaian ini. Paralel, ini dia. Jadi, jika disusun resistor seperti ini, dianggap adalah rangkaian kombinasi, di mana ada seri dan ada rangkaian paralel. Nah, di sini kita perhatikan, didapat E sama dengan V1 ditambah VV. Artinya V ini paralel, tegangan paralel. P1 itu tegangan yang pada R1. Ya, didapat bahwasanya tegangan sumber didapat dari tegangan R1 V1 sama dengan tegangan pada VP. P ini adalah paralel, resistor yang paralel ini. Nah, kita lihat turunannya. Rumusnya V1 itu sama dengan IS dikali R1, I seri. Kemudian VV ini adalah IS dikali RP, di mana RP itu gabungan dari R2 dan R3. Ya, kita turunkan lagi rumusnya. IS dikali R1 ditambah RV. Ya.
Ini gabungannya kita satukan, sederhanakan. Jadinya IS sama dengan R1 dikali ya. IS dikali R1 tambah RV sama dengan IS dikali R total. Kita cari nanti R totalnya dengan rumus ya. R1 ditambah R2 dikali R3 dibagi R2 ditambah R3. Ya. Nah, itu adalah hambatan total untuk rangkaian kombinasi yang di atas ini. Next. Contoh soalnya. Diketahui V1 10 volt, R1 5 ohm, R2 10 ohm, R3 10 ohm. Ya, seperti gambar ini. Ya, ini seri, ini paralel. Ya, kita perhatikan. Ditanya arus pada tiap resistor. B, tegangan pada tiap resistor. C, nilai V. Nah, jawab R totalnya. Ya, R1 ditambah R2. Ya, kemudian 5 ditambah 5 sama dengan 10 ohm. Nah, di sini maksudnya R1 ditambah R2 dengan R3 ini jika dihubungkan paralel. Ya, nilainya 10 ohm. Kita cari dulu nanti berapa totalnya ya. Ternyata didapat 10 karena 10 dengan 10 apabila di paralel maka hasilnya 5 ohm. Jadi 5 ditambah 5 10 ohm itu R totalnya. Kemudian A yang ditanya arus pada tiap resistor IR1 sama dengan IS sama dengan 10 volt dibagi 10 ohm sama dengan 1 ampere dengan pembagi arus ya, di mana IR2 itu I1 dikali 10 dibagi 10 tambah 10. Ya, ini R2 ditambah R3 karena 10 sama 10 hasilnya 0,5 ampere. I pada R3 sama juga ya, I1 dikali 10 ya dibagi 10 tambah 10 sama dengan 0,5 ampere. Jadi pada IR1 1 ampere arusnya, IR2 0,5 ampere, IR3 0,5 ampere juga. Karena apa? Sama resistornya sebesar 10 ohm, maka arusnya sebesar sama. B, PR1 sama dengan IR1 tambah R1. Ya, tinggal kalikan 1 dikali 5 sama dengan 5. VR2, IR2 dikali R2, 0,5 kali 10 sama dengan 5. VR3, IR3 dikali R3 sama dengan 0,5 dikali 10, hasilnya 5. Nah, untuk tegangan V ya, yang C nilai V sama dengan ya negatif VR3 ya sama dengan negatif 5V ya. Inilah dia hasil V-nya. Nah, kemudian kita lihat untuk selanjutnya ya, kita masuk ke dalam hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ya, arus menyatakan bahwa arus yang masuk atau menuju pada sebuah titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar atau meninggalkan titik percabangan tersebut dalam bentuk persamaan. Di mana I1 ya sama dengan ini di percabangan kemudian keluar 2, berarti I1 ya sama dengan I2 ditambah I3. I2 tambah I3. Kita lihat, amati panahnya, arah panahnya kita amati. Nah, contohnya 6 ampere, di sini 2 ampere, di sini 4 ampere. Jadi I1 itu 6 ampere, itu nilainya sama dengan I2, 2 ampere ditambah I3 4 ampere. 2 ampere tambah 4 ampere. Jadi I1 sama dengan I2 tambah I3. Jadi sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Artinya jumlah arus masuk harus sama dengan jumlah arus keluar. Oke, kita next. Lanjut. Nah, hukum Kirchhoff tegangan. Ya, hukum Kirchhoff tegangan di sini menyatakan bahwa jumlah potensial yang naik atau turun pada sebuah rangkaian tertutup loop sama dengan 0. Ya, nah ini dia rangkaian tertutupnya. Nah, baik, kita lanjut. Nah, contoh soal seperti ini, ya, tentukan persamaan hukum tegangan Kirchhoff dari rangkaian gambar bisa kamu lihat. Tinggal kita jumlahkan saja tegangan yang di sini, ya. Tegangan yang di sini, tegangan yang di sini, selisihnya berapa, ya. Nah, itulah hasil pertemuan atau video kali ini yang dapat saya tampilkan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Salam sukses luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video ini. Terima kasih bagi yang sudah subscribe video ini. Baik, terima kasih.
Sampai jumpa.